Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir atau berdampingan. Yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time for makan sosis. Masalah, serahkan solusinya sama Islam. Hari ini kembali lagi di ruang dengar teman-teman semua. Saya podcaster muslim kesayangannya, Lila. Pede banget ya saya disayang, biarin aja. Toh yang denger pasti seneng kan? Hari ini saya nggak ngebahas tentang sirah. Saya akan ngebahas bagaimana Al-Quran membuka tabir bertemunya dua air asin dan air tawar. Maksud saya pertemuan dua air, yang satu tawar dan yang satu lagi asin. Kalau yang belajar geografi dulu pasti masih ingat ya pelajarannya. Cuma apa sih namanya pertemuan keduanya? Yuk simak cerita saya kali ini. Salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah adanya dua laut yang berbeda rasa, berdampingan, dan airnya tidak tercampur. Hai air asin! Hai air tawar! Aduh, aku kok terpental sih? Ya iyalah, kan ada dinding yang membatasi kita. Mana? Nggak kelihatan. Emang nggak kelihatan, tapi ada. Jadi kita dekat, tapi nggak bisa bersama ya. Kayak sepasang sepatu dong. Memangnya kenapa sih kita nggak bisa bersatu? Itu karena kita berbeda. Berbeda apanya? Kan kita sama-sama air. Kandungan garamku tinggi, sedangkan kamu tidak. Perbedaan inilah yang mencegah aku dan kamu bersatu. Seolah-olah ada dinding tipis yang memisahkan kita. Dinding yang memisahkan kita itu namanya halokline. Inilah penghalang antara air tawar dan air asin. Allah lah yang menciptakan semua ini. Masya Allah. Oh, aku baru tahu. Terima kasih ya. Kamu telah memberi aku ilmu baru. Sama-sama, senang bisa berbagi. Kok bisa sih kamu berasa asin? Itu karena kandungan garam dalam tubuhku sangat tinggi. Air sungai yang membawanya. Kata sungai, garam itu berasal dari batu-batuan dan tanah. Ombak yang kembali dari pantai juga membawa garam. Kenapa harus asin ya? Kenapa tidak tawar semua agar kita bisa bersatu? Justru kalau tidak asin akan berbahaya. Apa bahayanya? Garam dapat mencegah masuknya sarang penyakit. Kalau tidak asin, laut akan cepat membeku. Kalau tidak asin, air laut cepat menguap. Makhluk hidup di laut pun bisa mati. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Betul, Allah telah memperhitungkannya dengan cermat. Haruskah ku asin karenamu? Enggak usah, syukuri saja keadaan masing-masing. Kamu bikin kaget saja. Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Kita sepantasnya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, meski kita tidak bisa bersatu,
kita tetap bersahabat ya? Oh, tentu dong. Meski berbeda, kita memiliki keutamaan masing-masing. Kamu memang sahabatku yang pintar. Dadah. Nah, sekian dulu kisah tentang air laut dan air asin. Alhamdulillah ya, hari ini pengetahuan kita bisa bertambah. Share ya podcast ini ke teman-teman biar banyak yang tahu bagaimana Allah menciptakan yang namanya halak lain. Tahu gak sih, ada lagi nih tambahannya, saya mau bercerita. Zaman dulu para ilmuwan gak percaya kalau halak lain ini ada. Karena menurut para ilmuwan, zaman dahulu itu saat Al-Quran turun, gak ada alat selam yang luar biasa canggih seperti sekarang. Tapi ternyata Masya Allah, Allah telah menciptakannya. Oh iya, halak lain ini pernah terjadi juga di Suramadu, tapi itu sih gradasi air laut sih sebenarnya. Jadi ada aliran muara sungai di daerah sekitar itu. Gradasi warnanya terjadi karena massa jenis air yang berbeda. Begitupun halak lain ini terjadi karena perbedaan kadar garam, kerapatan, dan massa jenis kedua air laut. Buka lagi buku fisika ya, jangan suruh jelasin saya terus. Nanti suara saya bisa hilang, nggak bisa merekam podcast lagi selanjutnya. Oke, sekian dulu ya. Buat yang sudah mendengarkan podcast ini, saya cuma mau bilang thank you banget dari Permen, bye-bye dari Ensin, assalamualaikum dari Raihan.